dapat HP kalau yang EXP, dapat attack kalau ambil yang di gold, terus dapat Pterosaur tuh bisa Ya terbang. pokoknya banyak lah ya. Tapi kita ingin segera melihat Onyx bisa melangkah maju. Dan inilah yang harus mereka lalui, melawan Mythic Seal. Tantangan kedua di game yang kedua, Onyx dan Mythic Seal masih dalam second pick untuk Onyx. Yap, dengan banding yang sama ya masih ya, belum ada perubahan sama sekali juga yang terjadi sekarang. Dan bicara soal draft dari kebiasaan coach pastinya ya, Onyx ini lumayan batu sebenarnya. Kayak kita sering melihat mereka ada di second pick, ya udah kita terus sampai habis di second pick terus juga. Iya, karena banyak yang bisa digunain di pick terakhirnya, bisa ke arah Kairi, bisa ke arah Sans, hero pool dan hero powernya tuh banyak banget. Dan seperti di game yang pertama dimainin ke arah Sans-nya, Kadita tiba-tiba dan efektif juga. Yep. Dan pertanyaannya Mythic Seal apa nih sekarang? Mereka lebih reverse, apa yang berubah? Apa Baxia untuk udah pasti mendikte? Masih Baxia. Baxia di band tuh. Iya benar. Udah pasti ada yang berubah nih sekarang. Berarti mereka Chushin kebuka. Ya, ada Chushin, ada Kimi. Kimi kayaknya masih bisa dijawab gak sih Om? Bisa dengan Assassin ya, melihat memang dua-duanya kan sama-sama user Assassin. Yeah. Kiminya kemungkinan lepas, ya better Chushin kalau memang mau yang prefer buat lebih safety nih buat jadi Atau mid apa laner. lagi selain itu? Selain itu mungkin kalau mereka mau nyari yang playmaker ya Badang. Kayak misalkan Badang Arlot mungkin. Ya Arlot oke banget. Lama gak lihat Arlot. Ya. Kalau memang 2 nyari hari. playmaker 2 hari nggak lihat. 2 hari. Kan habis break 2 hari. Kalea, Oh iya ya. Kalea. Playmake juga. Menurutku di sini Mythic Seal mereka tuh lebih cocok buat main pick off. Kayak dari kemarin kan main Chow, main Kalea, main Badang. Ya mereka main pick off, tadi agak sedikit beda soalnya mereka mainnya Baxia buat jadi roamer. Iya, Boye dan 2 inisiator dari kedua tim. Ini kalau ngebahas tentang Boye dan juga Keyboy, apa yang bisa di-highlight dari kedua player ini? Sama-sama pick off play sebenarnya, tinggal siapa yang jauh lebih kuat untuk setup dan follow upnya di belakang, punya item nggak? Kalau follow up yes pasti ada itemnya nggak untuk single burst down. Gitu. Dan memang dua-duanya suka nih buat nge-burst ya, dan masih dengan pick yang sama ya, Popheus untuk mengantisipasi assassin yang bakal keluar. Moskov ya udahlah ya ini Onyx kalau hero-nya nggak di-ban, udah bakal dipakai sama 5 ya bisa nggak ya, sih? bisa. Benar. Ini sama Geek Farm nih ya, sama nih, typically sama lah. Mereka Batu kalau- kan, batu. Iya. Apalagi menang game Iya. satunya ditambah menang. Kenapa harus dirubah? Ya. Ya, tapi yang berubah dari lawannya kan Kalea nih, ini yang bahaya nih, karena Kalea pasti pancing, ada Purify yang dipakai. Berarti apa yang harus dirubah dari Onyx untuk menjawab itu? Hanya Ya. dari spellnya doang atau Keyboy harus pakai hero yang lebih agresif? Tapi tadi Badang juga. Oh, tapi Arlot Granger ya. Oke, Arlot Granger lumayan berani sebenarnya untuk Arlot yang dipakai juga dengan Mythic Seal. Karena menurutku mereka lumayan tipis loh dengan 3 hero yang sekarang. Chow ini bagus banget kalau memang mau diambil dulu dengan Onyx. Apa mensimbolkan atau menandakan kalau Mythic sebenarnya bisa nyari fighter tank jungler juga? Apa terlalu greedy, kurang damage kah nantinya? Cuman ya aku setuju sih, masih cukup tipis lah bisa dibilang Kalea Arlot ini. Jadi apakah langsung dieksploitasi sama Onyx? Beda karena tadi Baxia sama hero tebel, aku lupa game 1 sama Granger. Nah ini beda nih, hero-heronya main bush. Jadi Grangernya bisa dibilang agak kelepas juga sih kalau Mythic Seal bermain. Onyx pick terakhir sih game 1 Haya ya. Haya ada bener, tapi kayaknya bukan Haya deh. Oh masih Haya. Masih Haya, Udah, tidak ada Om. perubahan sama sekali. Berani. Kok Kayak yang siap Clara sama bilang. Adi? If it works, Iya. It works ya. Ngapain kita ubah sudah menang. Tanya Pak. anak, pede nggak? Pede. Ya udah. Ya, cuman sekarang Gas. bahaya banget sih. Menurutku Hayabusa Lebih ini bahaya, resikonya lebih besar dibandingkan dengan game yang pertama. Benar-benar. Ya, karena resiko besar itu karena ada Kalea. Dia pasti akan datang langsung lompat ke depan, ditangkap dengan Tsunami Slam. tapi apa yang harus dilakukan ketika mereka tahu sudah ada bahaya di depan mata? Ada hero-hero yang bisa nge-stop Hayabusanya. Jadi jawabannya apa? Nggak bisa sembarangan Coach Shadow, jelas. Nunggu mungkin dari resource Kalea, Arlot keluar Final Slash, baru mungkin Kairi bisa show. Dan ya sebenarnya masih bisa di counter dari timing juga. Harus dipancing dulu sih skill-skill utama dari Kalea dan juga Arlot. Baru Ya. mungkin Kairinya lebih bebas. Atau dijawab dengan hero Keyboy nantinya? Bisa juga sih, bisa tentunya. Badang gitu ya. Tapi kayaknya dari Mythic Seal sendiri mereka bakal main tank jungler. Ini bandnya Ya. mau gak mau nih ya tanker aja. Fredrin sudah di ban tuh 1. Udah habis sebenarnya untuk stok dari tank jungler. Dan yang tadi kita sempat sentuh juga, Om Wawa juga sentuh, mereka tipis. Mereka yang aku simbolkan kayaknya mereka akan Fredrin atau mungkin tank-tank jungler. Dan ya mereka ban Uranus, ban Fredrin. Ya, ini Akai loh kemungkinan Mythic Seal bisa. Kalau mau Akai Arlot kombinasi.
Udah jalan terus vengeance damage-nya mereka punya nanti follow up dengan Granger juga di belakang. Jadi bakal perfect kalau dikasih Akai ke Mythic Seal. Menurutku kalau Akai Mythic Seal mereka kuat di draft nanti. Gimana kalau Onyx ngedeny pick dengan ngepick Akainya untuk Akai jadi roamer ya? Bisa. Tapi apakah worth it dulu nih? Ya. Karena untuk mengurangi ya, karena ya masih bisa ya balik lagi masih bisa diakalin dengan assassin yang lain yang bisa dipakai Ken. Kan Ken juga user assassin ya. Respect pen sama Kaditanya Sans. Gila Sans, emang ngeri tadi meninggalkan luka di game pertama untuk Mythic Seal. Banyak outplay. Aku tapi tetap expect last picknya untuk Suns ya. Jadi ini buka roamer dulu. Nah, Gatot Kaca yang dibuka. Nah, nanti tergantung nih dua hero-nya baru dikasih apa enaknya untuk Suns. Ya, kemungkinan kalau Suns kayak gini Parsha sih. Bisa Masih open juga ya, Iya, saya. Parsha belum ada. Tapi Benar. bisa diambil ke Mythic Seal? Tapi nggak mungkin karena ada Gatot Kaca. Dan ada Hayabusa. Dan ada Moskov. Dan Tapi Parsha bisa sih buat follow up kan. Follow up Paksa dari aja Kale ya. Mereka bisa mainin Parsha dengan Akai. Atau Valen diambil kiri. Valen ya. Jadi antisipasi, ada Avatar of the Guardian juga. Kalau ada Farsa nanti bisa ambil Farsanya Feather Airstrike juga. Alice. follow up. Wow, Alice Hime. Oh, Perdana Alice. Alice untuk game kedua Mythic Seal. Akankah ini jadi lampu ding dong, lampu bahaya untuk Onyx? Kembali ke identitas mereka, drag to the late game, dan tampaknya Alice itu yang dicari oleh Mythic Seal. Wow, Jadi oke. bisa jadi lampu kuning nih, bahaya. Aku bilang lampu kuning buat Onyx, bener. Karena mereka harus waspada kalau sampai objektif awal diambil, Snowball Alice itu sangat cepat. Meskipun tanpa pengawalan ya, tanpa ada Angela, tapi ya masih bisa di-heal dengan Kalea. Perdana Alice. Berani. Dan ngelihat kalau dalam booking gini, Onyx harus bisa menjawab dong. Satu pick terakhir, udah tos-tosan. Apa ini? Upi kasih tahu dong. Ya, mereka butuh burst damager 9 Yif. Oke. Yif untuk lebih mengontrol ya, biar Alice-nya mungkin nggak terlalu lama untuk team fight-nya nanti di tengah-tengah. Bisa all glowing one item pertama juga untuk ngejawab at least negasi, diskonin regenerasi, dan ya ini akan mengerikan sih. Oke, kita kasih rating untuk drafting phase-nya. Mythic Seal 1/10 dan berapa? 1 sampai 10? Karena Alice mungkin 8,5 kali. 8 dari untuk Onyx-nya? 9,5. Aku 9, Onyx 7. 9 untuk Mythic. Dari segi draftingnya itulah dia nilai yang telah diberikan oleh panelis. Langsung saja kita lihat bagaimana eksekusi di Land of Dawn bersama para caster Ranger Mas dan juga Lim Kocho. Yes, terima kasih banyak. Tentunya di sini Budi, Clara Monster, Umawa dan juga Joni. Nilai is just a number karena semua balik lagi ke arah eksekusi. Apakah eksekusi para pasukan dari tim Onyx Indonesia berhasil mematahkan unique pick Pagas Strat yang dimiliki dari Mythic Seal? Oke. Let's see ya, satu game dipimpin oleh Onyx. Tapi best of 5 nggak boleh dianggap remeh. Seenggaknya masuk di match point itu membuat lebih sedikit tenang. Yes, benar sekali. Dimana para pasukan dari tim Onyx Indonesia, mereka harus sadar kembali. Early game mereka harus lebih santai, lebih landai. Kalau dapetin point kill, pastikan itu dapat. Jangan sampai mereka terlalu banyak buying time. Pertukaran yang nggak adil dengan hero-hero scaling mereka yang ada 3 biji di sini. Dan gue sebenarnya suka sih last picknya Yif. Karena ya by the way sekarang Alice di jungle gue jarang banget yang ngeliat dia full damage. Seenggaknya seandainya dia full damage itu ada Clock of Destiny. Jadi menurut gue burst damage hero tuh nggak akan cukup untuk makan Alice-nya. That's why ya kayak DPS pasti ini bisa jadi solusi. Contoh ya Yif, mungkin kalau memang lebih berani kayak Sapphire Cecilian itu sih opsi-opsinya juga lah. Dia nggak bisa yang dia nggak bisa di burst lah Alice-nya. Belum lagi dengan sekarang banyak yang bikin brute force juga gitu kan. Karena brute force tuh hybrid damage, bukan cuman physical. Hybrid damage bisa dipakai berarti untuk Alice juga. Dari segi emblem seperti biasa normal, tapi untuk Alice ada Impurage. Impurage, Seasonal Hunter dan Trill. Trill pasti untuk mempercepat jungle-nya. Tapi Impurage ini ya lumayan lah ngebantu Alice-nya untuk regen mananya jadi lebih masif ketika skillnya connect. Dan jangan lupa untuk Savero di area bottom lane tidak boleh terkena solo kill lagi. Berbahaya waktunya. Dan Arlott di sini akan membuat Luffy agak sedikit kebingungan dan nanti di team fight besar Arlott juga harus diperhatikan nih. Ya. Arlott harus diperhatikan. Bukan hanya crowd controlnya aja, tapi dengan dia buying time yang mahal nantinya dan terlalu banyak soft skill menuju ke arah dia dan dia nggak bisa keeksekusi, itu bakal menjadi kerugian untuk tim Onyx. Ya. Dan mungkin yang jadi masalah terbesar dari Arlott,
Final Slash-nya sih, Final Slash-nya itu yang harus diperbincangkan lagi. Tapi Turtle Keyboy Zoning out mencoba dilakukan dengan World Manipulation masuk ke dalam tempat Final Slash-nya Fnatic. Kairi Reset. mencoba bersabar, beriset sedikit dan kehilangan Ken, tandanya Retribution. Berhasil didapatkan oleh Onyx Indonesia dengan sangat mudah. Memasang kembali dan Nico tenggelam dalam lautan Onyx Indonesia kembali. Double kill bahkan di tangan dari Gila Sans. Itu dia dengan IOE yang sangat besar. Mereka tahu power dari Povius. Mereka tahu power dari Yves. Real World Manipulation dikombinasikan dengan Dark Wave tadi yang connect ke arah 2 target. Alice, yes, Alice adalah hero asuransi. Alice butuh item. Makanya Alice gak akan kuat. Alice gak akan bisa untuk bertahan. Dan ya 3-0 bahkan 4 poin kill in total. Onyx mereka mendominasi dengan sangat ekstrim 2300. Wow, turtle pertama 2300. Dan bahkan kita tahu Xavero, Hero, Scaling, Sans dan juga Kairi bakal punya power lebih. Sekali lagi diingatkan buat kalian seluruh warga Jakarta, jangan lupa untuk nobar di MRT Bundaran HI. Bisa nobar bareng sama seluruh sanak saudara di sana. Dan juga terima kasih banyak yang udah nobar di Warkop. Ini juga tadi ada Warkop Melati juga. Terima kasih banyak yang udah nobar di sana. Dan langsung kita bakal langsung lihat tim Indonesia melaju ke babak selanjutnya. Mari kita kawal semua tim Indonesia di MSC hari ini. Oke, kembali ke patternnya terlebih dahulu ya, Onyx ID. Mereka memang lagi unggul, tapi jangan lupa mereka juga nggak boleh buru-buru. Hero-hero dari Mythic Seal ini bisa ngebalikin keadaan. Let's say Kalea Granger, Kalea Kimi. Ini dua kombinasi yang bagus banget lah. Karena Granger kan dia lumayan burst ya dari Rhapsody dengan Dead Sonata. Dan untungnya kita nggak ngerasain nih Kimi yang punya pressure tinggi di awal itu kurang main. Betul, setuju. Karena pertama Kimi juga sekarang agak cukup bingung untuk melakukan rotasi. Membuat instant damage juga ke siapapun yang dimakan sulit. Sans terlalu jauh, nggak mungkin bisa dimakan. Xavero juga dengan Purify-nya dia akan bertahan. Dan bahkan kalau ngomongin Karl Lutfi mau coba di-commit berapa banyak buying time-nya. Dan itu yang menjadi kebingungan untuk Nico. Gimana cara dia nyambut Boye? Ya tapi gue ngeliat gerakannya bagus banget sih. Kiboynya udah jalan ke atas, langsung Lutfi-nya udah nggak pakai lama. Oke lah, potong. Mau ada Arnold atau apapun Urusan nggak peduli. Dia potong dan jalan. Sekarang Turtle. Yang dibutuhkan mereka adalah turtle kedua kali ini dan Kiboy berada di garis depan. Mencoba ditangkap di umpan dan Chero kill. Menutup ke arah Kin. Komit menuju ke arah orang terlebih dahulu memutar pasukan dari tim Onyx Indonesia berhasil IOG mendapatkan keuntungan IOG for nothing. Karena Kiboy mau tidak mau untuk menyelamatkan dirinya dan selamat. Ini dia Onyx Indonesia melepaskan turtle-nya untuk komit menuju ke arah orang-orang dari Mythic Seal. Ini keputusan yang tepat dari Kairi. Ya satu suara satu gerakan. Satu suara itu dia. Dan selalu dapetin buff nih. Lihat, orange buff-nya dapat. Setiap turtle yang didapatkan. Oke, let's say turtle pertama dia dapetin purple. Sekarang dia dapetin orange-nya. Jadi selalu ada keuntungan berlipat ganda dari teman-teman Onyx ID ketika mereka mendapatkan turtle. Sementara itu Xavero selalu win-win solution. Spear of Destruction yang masuk kita team fight. Spear of Destruction yang gak masuk gua plating. Udah tinggal pilih. Gas terus. Dan mereka team fight 4-5 tadi. Apalagi di awal. Di awal sangat-sangat fine kalau Xavero-nya nggak mau ngikut. Xavero bakal coba untuk bertahan depan sana. Bakal dilindungi lagi Boy. Sans membuat seorang Kun dari jalan untuk pulang. Kun mau tidak mau dia harus perlahan jalan. Karena ingat Kun tidak memiliki flicker. Untuk kondisi saat ini Xavero masih dilindungi oleh para pasukan dari tim Onyx Indonesia. Vision 2 terlihat di arah bottom lane. Menandakan pasti ada satu hero lagi di arah rumput harusnya. Oke, hati-hati ya. Nggak boleh terburu-buru, ingat. Winning condition dari Onyx sudah terbuka dengan sangat-sangat bebas. Tapi Mythic Seal bisa kembalikan. So Kiboy, dia nggak buka di purple-nya. Nice boost. Traction Pulse juga nggak dapetin Sans. Bahkan di depan sana langsung berjuang final slash ke Kiboy yang menerapkan yang defensif. Berhasil dikeluarkan Real World Manipulation. Ini berhasil untuk membuat tim Mythic Seal nggak berani masuk lebih dalam. Ken mencoba untuk peruntungan dan retribution didapatkan Kairi. Oh no, Ken yang dapat. Karena Kairi nggak punya retribution. Ken berhasil mendapatkan satu bar retribution. Ini adalah the last Ken standing yang ada di MSC 2025. Dari 3 Ken ya. Dari 3 Ken ini the last Ken standing. Sekarang sisa 1 Ken. Oke, balik lagi nih untuk masuk di scalingnya menuju mid game. Kelihatan sangat-sangat jelas Ken ini nggak punya early game yang diinginkan. Jangan lupa memang Alice itu butuh banget item. Karena kalau misalkan dia dipaksa tiba dari awal itu susah banget. Dia kurang dari statsnya. Belum ada damage, belum ada badan. Dan kita masih belum tahu juga nih memang dari Ken-nya mau ke arah mana. Tapi traction pulse Kiboy coba tahu. Oke, tapi Kiboy dipaksa dan itu dia Tsunami Slim dengan damage dari turret tambahan membuat Kiboy untuk takedown. Membuat para pasukan dari tim Onyx mereka kehilangan satu member.
Tandanya tim fight akan diuntungkan dengan modal satu orang. Tapi informasi yang lebih malah adalah Boye tidak memiliki Tsunami Slam. Jadi Mythic Seal juga nggak berani masuk lebih dalam, Lim. Iya. Respon time-nya nggak lama juga sebetulnya, tapi pasti ditabrak Mythic Seal. Mereka mau lebih. Lebih Sonic Out terjadi, tapi lihat di belakang sana saat membuat orang pasukan dari tim Mythic Seal mereka kehilangan Boye di World Manipulation. Nah ini nggak boleh masuk lebih dalam lagi. Walaupun satu Spear of Distraction masuk dia bisa saja steal Turtle asal waktu timingnya tepat. Iya. Tadi memang sebenarnya dari Ken-nya juga udah nahan Retribution kok. So, Shadow Kill Ken lepas. Flowing Blood tadi membuat out of range dan akhirnya Shadow Kill-nya bisa dihindari. Bisa dihindari, membuat para pasukan dari tim Onyx Indonesia masih mendapatkan keuntungan kali ini. Zoning out coba dilakukan menuju ke arah Purple Buff. Tapi nampaknya Onyx Indonesia memilih untuk santai terlebih dahulu. Mereka nggak mau terburu-buru untuk bisa menumbangkan dan mengambil Purple Buff. Oke. Dengan item yang sama, Hunter Strike, Blade of Despair, Kairi. Dia tahu nih sekarang dengan Endless Battle yang sudah beda ya. Efeknya War X juga yang mungkin ya dia bikin damage-nya jadi nggak ada karena butuh stack terlebih dahulu kan. Sementara ya bayarannya dia nggak sustain sama sekali. Dia nggak punya cooldown reduction yang cukup. Dia nggak punya spell farm. Tapi fine sih menurut gua. Karena damage-nya pasti cukup. Apalagi kalau dia misalkan mengincar ke arah Alice, mungkin ke arah Nico, ke arah GP, dan itu dia. Kairi menegangkan Kairi. Kali ini nggak boleh terlalu terburu-buru. Lihat tertancap dari belakang. Reward manipulation pada slash for nothing. Zoning out terjadi dan Lutfi. Avatar God dia. Menangkap Karakin. Terting dari depan sana. Kairi masih coba bertahan dengan adanya Shadow Kill yang dia miliki. Lutfi. Walaupun ada traction pulse. Lihat Keyboy di depan mata. Dengan garis yang ditutup oleh Sans Real World Manipulation. Bukan hanya sekedar Real World Manipulation, tapi itu adalah garis pembatas di mana Mystic Seal akan coba untuk menghindari, tapi Flicker mau defensif. Mau tidak mau didapatkan oleh para pasukan dari Mythic Seal. Shadow Kill dan gagal. Ternyata berhasil. Terdapat satu point kill. Kairi almost take down. Dia udah terangkat tadi. Hampir. Sempat gagal tapi langsung spinning Shadow Kill-nya mendapatkan point kill yang sangat penting. Untungnya nggak ada Tsunami Slam tadi. Ya, kalau ada. Ya, dan follow up damage-nya juga nggak ada tadi. Kebetulan nggak ada chain stun. Yang tumbang kan Kuning, nggak ada lagi stun pasti. Dan itu memang celah bisa dibilang yang dimanfaatkan oleh Onyx ID. Mereka juga udah melihat draftnya ini minim banget crowd control, minim banget efek stun. Jadi ya mereka lumayan bebas lah dalam tanda kutip. Kayak targetnya hanya satu aja, nanti siapa yang kena Tsunami Slam, sisanya akan bebas. Let's say Savero yang di Tsunami Slam, ada Purify selesai. Kairi Tsunami Slam, Savero bebas. Jadi susah banget sebenarnya untuk Mythic Seal. Kalau mereka pengen targeting satu dan burst damage mereka, ingat itu nggak sebesar yang kita kira. Yes, lihat di depan Purify, sana, mereka coba untuk bermain bait. Mereka mencoba untuk bermain dengan Kating terlebih dahulu, Lim. Karena kita lihat ada konsel gaming untuk para pasukan tim Mythic Seal. Informasi didapatkan Keyboy bersama dengan Lutfi. Apakah baiknya akan coba dilakukan oleh Lutfi? Apakah ditangkap sedikit damage yang diberikan? Tidak mau terlalu terburu-buru. Melotot ke arah belakang, tapi dapat Shadow Kill. Belum dikeluarkan, target mereka berjalan saat. Dicatat finally. Perpasukan dari tim Onyx Indonesia langsung, tapi CB pun terperangkap. Savero menuju ke arah sosok seorang Alice, tapi Shadow Kill from Kairi. Shadow Kill! Berhasil melakukan triple kill! The King of Jungle! Onyx Indonesia! Shadow Kill! Wow, itu Shadow Kill yang ditahan dengan sangat lama. Lihat team fight-nya. Dari menit 9:59. Itu dia reward manipulation, dan gue suka pergerakan dari Ken. Dia langsung ngambil bagian belakangnya, tapi ingat Alice ini nggak punya damage yang burst. Dia DPS, dan kalau build-nya memang nggak kalah vertical, DPS-nya juga tidak sakit. Dan bayangkan kali ini Shadow Kill baru keluar setelah 2 orang jadi korban. Itu timingnya bagus banget. Dia mainin Quad Shadow-nya, dia mainin Shuriken-nya dulu. Dan itu memang harusnya seperti itu untuk Hayabusa. Shadow Kill memang dipakai ketika memang udah bener-bener fix, udah bener-bener pasti dapetin kill atau terpaksa untuk defensif. Yes, Endless Battle item ketiga kembali. Tapi kali ini Lutfi mencoba untuk mendapatkan Purple Buff. Kali ini tidak mungkin bisa dimasukin oleh Mythic Seal. Pertama, mereka kalau barternya, pertaruhannya menuju ke arah Purple Buff aja itu nggak worth it. Kedua, mereka bisa dimakan. Dan yang ketiga, terlalu banyak short skill yang keluar, mereka nggak bakal bisa nahan defend Lord-nya. Oke. Lagi-lagi ya Lord yang cukup berbahaya untuk Mythic Seal. Mereka akan menghadapi trill lane push karena bawahnya juga udah dikontrol. Plus lagi-lagi mereka high ground defense mengarah dari arah mid lane aja. Nico
Dan nanti ke badannya akan terekspos. Oke, badannya memang akan terekspos. Kemo tidak mau akan membuka badan mereka dengan traction pulse yang dimiliki saat menjadi target utama. Purify udah tidak ada informasi telah didapatkan oleh tim Mythic Shield. Tapi nampaknya mereka masih menunggu satu wave kembali. Satu wave ini yang mungkin bisa menjadi penentu untuk best of mereka. Cuma pertanyaannya, Kiboy mau komit apa enggak? Karena mereka juga membutuhkan Kiboy untuk ya. masuk ke dalam. Tidak ada revitalize, apakah berani mereka untuk komit? Dan itu dia masuk lebih! Apa terlalu dari Kiboy berhasil mendapatkan 2 di bawah lingkar dengan para pasukan dari timur Indonesia. Tidak bisa memecahkan turret karena tidak ada minion clear yang sangat cepat. Tapi terlanjur Kiboy masuk ke dalam. Akhirnya Kiboy menjadi korban jiwa dari keganasan tim Mythic Shield. Ya itu bisa dibilang nice try sih. Percobaan yang bagus banget. Ya walaupun memang gagal. Karena minion bisa di-clear. Dan lihat item dari Khan. Ini yang gue bilang tadi, kenapa lawan dari Alice ini perlu DPS pasti. Karena Alice-nya akan build hybrid mungkin. Satu-satunya item magicalnya Clock of Destiny biasanya. Sisanya akan mengarah ke Oracle, Brute Force mungkin. Ya ada juga yang bikin Curse Helmet. Jadi kayak bener-bener susah untuk ditumbangin. Makanya DPS pasti adalah jawaban. Gak bisa nih kalau tiba-tiba kayak di burst. Misalkan saya Eudora deh, hero burst gitu. Dia gak akan tumbang dan akan dibalikin. Tapi ya balik lagi untuk Onyx 10.000. Mereka sedang di atas angin. Jangan sampai ada misplay yang terjadi. Dan itu dan kenapa minionnya clear? Jelas karena retribution dari Alice-nya tadi mengarah ke arah katapult. Udah dicoba kok, Savera udah mukulin turret tadi. Tapi ya memang mau gimana, ada anti-vector protection itu kuat banget sekarang. Bener-bener susah banget kalau untuk mau ditembusin. Tanpa minion ya. Tanpa minion yang bisa kita bilang menjadi sebuah keuntungan dari Mythic Shield tadi. Dengan lord selanjutnya mereka masih punya turret. Iya oke, memang nggak ada darahnya. Tapi itu tetap turret. Sehingga kalau misalnya nanti lordnya bisa selesai dengan sangat cepat, mereka nggak akan bersuper minion. Kalau itu karena Lutfi bukan sebuah jawaban. Karena kalau mereka mau komit karena Lutfi, mereka akan kehilangan momentum. Terlalu banyak waktu yang diberikan Lutfi dan bakal lihat dengan Twilight Armor yang dia miliki. Dia akan lebih sangat sulit untuk dimakan. Anti burst. Wah, gue suka banget sekarang kombinasi kayak Queen's Wing terus kayak Twilight Armor. Itu kayak punya immortal gitu loh, darah setengah bener-bener tiba-tiba naik lagi, apalagi Clock of Destiny sama Twilight Armor. Itu enak banget sih, bener-bener anti burst sekali. Cuma ya Lutfi pilihan item yang sangat-sangat tepat juga. Karena bisa dibilang Lutfi ini adalah korban Tsunami Slam. Iya. Dia akan flicker ke depan, akan dark wave flicker ke depan. Dan di situ matanya akan langsung ke arah Lutfi. Iya, itu dia. Ditambah lagi Kiboy, dia tinggal ngebuka. Cuma balik lagi catatan jangan seperti tadi. Kalau mereka masuk di saat yang mungkin kurang cukup pasti, ini berbahaya. Untungnya saat sekarang udah available dengan Purify-nya. Di arah top lane akan show untuk sosok seorang Moskov. Tapi informasi yang didapatkan adalah tidak ada 2 orang di sana. Bahkan tidak ada 3 orang. Mereka hanya melihat beberapa orang saja di area pit. Lord. Wah, hati-hati nih. Atasnya muncul Onyx. Mereka akan langsung make a move. Entah itu show. ambil Lordnya. Show. Mereka show. Great show akan coba di-commit atau mereka memilih untuk team fight terlebih dahulu. Informasi telah didapatkan. Poking damage telah didapatkan. Lotpe mencoba untuk melakukan zoning out dan nampaknya Ken masih mau masuk lebih dalam. Retribution dan Jaguar dan Tsunami Slave menangkap Lotpe. Berhindar belakang untuk seorang Savero. Ken dan sama mendekat Virus for nothing. Di belakang sana Kairi akhirnya masuk dan Shadow Kill from Kairi. One last man standing can and wipe out. Triple kill untuk Indonesia berhasil mendapatkan game yang kedua. Full domination dan one straight boost. Ini bencana untuk Mythic Shield. Match point di tangan para pasukan dari tim Onyx ini. Satu langkah lagi untuk Sang Raja Langit menuju ke semifinal. Perwakilan Indonesia yang bermain dengan sangat-sangat gemilang mulai ditunjukkan kembali. Oke, satu langkah lagi. Battle of the Champs di semifinal. 2 juara region terbesar. Apakah akan kesampaian Bude Clara Bongstar? Yap, dan kemungkinan besar bahwa kita akan melihat masa depan yang cerah bagi Indonesia. Mengingat 2-0 sudah didapatkan oleh tim Onyx ID. Mereka berjuang dan kita melihat bahwa game kedua Kairi begitu mengerikan. Wah, 2 game ya, Assassin Hayabusanya unstoppable. Meskipun kali ini melawan Kalea yang bisa ngelock tampaknya nggak menjadi masalah buat Kairi. Iya, pasti sih dengan menang level juga ya tadi kalau kita perhatikan dan timing. Ini yang menjawab segalanya bahkan ya dengan draft yang sudah dipakai. Apakah dari Ken-nya memang tidak nyaman dengan hero-hero selain dari Assassin? Karena tampaknya lumayan kan, kayak Joy yang dipaksakan, Alice juga yang barusan keluar sekarang. Ini membuktikan kayak Mythic Shield mereka nggak terlalu well prepared juga berhadapan dengan
source yang bisa langsung single burst lagi-lagi nih. Sebenarnya nggak terlalu single burst juga ya, tapi dengan continuous fight yang punya damage yang besar sebenarnya dengan keunggulan level signifikan. Set udah 0-5 awal-awal, Mythic Seal seperti tak berkutik di hadapan tim Onyx. Yap, yang dimana aku kira tadi ya kayak kaliannya bisa nge-heal, Alicia bakal lama di depan. Semuanya berubah. Ketika ya kita melihat bagaimana kontestasi di turtle yang pertama juga tadi mulai. Ya itu turtle pertama juga menurut aku agak sedikit maksa ngasih Alice kalau emang nggak bisa mending tahan Skip dulu. aja. Tapi yang terjadi malah dia lawan dan kalah dan ya snowball semua berawal dari turtle yang pertama dan last pick dan lagi ya Suns ini menjadi jangkar aja gitu. Dia real world manipulation satu orang mungkin dua orang juga nggak rugi bisa dibilang. Ya dan dia nggak bisa ke stop siapa-siapa ya, dia di belakang. Dan mungkin dengan line up milik Onyx, pilihan hero yang tepat. Jadi Suns bisa bebas untuk nge-follow aja di belakang. Frontlinernya kuat. Lebih ke Povius dengan ini ya tadi ya, Gatot Kaca. Yang memang bisa menjadi damage dealer di depannya. Sedangkan dari Mythic Seal-nya ketika Alice-nya lompat ke belakang, dia cuman sendirian. Gak ada yang nemenin dia sama sekali. Nah itu tuh pembedanya tadi. Dan lama. Dia lama untuk bisa dapetin point kill. Nah, ditambah udah below juga, under farm, yang membuat ya ini kalau fight pasti diuntungkan oleh Onyx. Dan Savero, dia nggak langsung join, dia nggak langsung nafsu cari kill juga, dia kontrol lane jauh. Dan itu yang membuat semakin kepres juga dari map oleh Mythic, oleh Onyx ID. 4-19. Kayak game kedua kita pikir Mythic akan ada peningkatan tapi enggak. Di sini malah Onyx yang makin galak. Benar. Ini benar-benar pressure-nya masuk dari early ya. Bisa dibilang dengan komposisi yang dibawakan juga dengan Mythic Seal, mereka lumayan mengincar untuk bermain nanti di late game. Ketika semua punya Winter Crown, punya Wind of Nature, mereka mungkin akan bisa jauh lebih aktif lagi. Tapi kita tidak sempat untuk melihat hal tersebut. Menit 15 dan Ya, karena langsung ditutup di mid game juga. berarti Onyx sadar betul winning condition mereka jangan sampai ngebiarin Mythic Seal jadi. Jadi kita ngeliat dari awal diteken banget Mythic Seal-nya. Ya, dan komposisi dari Mythic Seal juga tadi sebenarnya mereka lumayan lack of badan ya. Kayak untuk badannya hanya mengenakan Alice yang harus bisa memberikan retribution, jadi lumayan sulit juga. Cuman ya kondisinya kalau mereka bisa pick off satu sebelum ada team fight besar, mungkin ada kejadian yang berbeda. Tapi Onyx mereka lah yang jauh lebih ngeburst dengan Hayabusa pick mereka. Dan angle-angle yang didapetin Kairi juga nggak gampang lah ya. Dia selalu dapetin aja Quad Shadow Connect ke area belakang. Dan ya itu yang terjadi di game yang kedua. Cukup clean dari sisi komposisi. Dan ya semakin memberikan pertanyaan ke arah Mythic Seal. Apa yang akan ingin dilakukan nanti untuk game yang ketiga. Ya mereka udah mencoba cara yang lain nih Betul, di game kedua. betul. Bener. Dan Omawa sempat suka sama draftnya. Iya. Poin yang cukup tinggi untuk mereka. Namun apa nih yang cerdas? Atau ada hal yang salah dilakukan oleh Mythic Seal atau di sini Onyx-nya yang malah lagi on point. Ya menurutku sih kalau kita melihat adanya perbedaan seperti itu pastinya dari mechanic wise ya. Balik lagi Onyx adalah tim yang mereka bisa bermain dari mungkin behind ya, dari sisi power hero dan apapun juga, dan mereka bisa bounce-nya itu dari sana gitu loh. Dan mereka ketika udah dapatin titik nyamannya, dan kita tahu Alice biasanya lumayan unggul kan kalau untuk setup objektif, dan mereka bisa menang di objektif tersebut dari untuk Onyx-nya, ya mereka akan langsung bounce-nya lebih cepat lagi. Karena ya Hayabusa biasanya ke pressure, ternyata mereka yang memberikan pressure itu Suns. Buset, happy banget Sans. Kita baru lihat muka Sans loh di sini. Dan, wow, Banget ya. landak bunyinya gitu kayak kayak gitu. Dan Rich Guy Savero, Sans the carry. Dia bisa ngasih dealing damage begitu besar. Keyboy, the sandbag, dan Wingman Lutfi. Kairi ada di belakang tuh. Iya, Kairi nanti dulu ya, nanti baru muncul nanti. Cuma bisa fotonya berempat. Berempat soalnya, betul. Karena ternyata Suns yang jadi pemberi damage terbesar ya ternyata ya. Iya. Berarti banyak yang diperangkap di tengah-tengah dari ultimate Yves itu sendiri. Dan poking, ingat ini Yves hero belakang tinggal mainin skillnya, poking hero depan mungkin seperti Kalea dan Alice yang ketika masuk ini udah bisa berkontribusi damage yang lumayan. Nah ini menurutku ini yang menjadi Momen. faktor pembeda sih. Kayak ketika masuk Ken-nya, dia tuh sendirian. Kepisah kan. Sedangkan dari Onyx ID ketika mereka nyerang di bagian belakangnya, jauh lebih cepat untuk eliminate lawan di sana. Jadi mereka langsung bisa nge-backupin siapa yang diserang di belakang tadi ketika Suns tumbang. Ya, ini benar-benar follow up-nya cepet. Dan ya mungkin dari sisi komposisi Mythic Seal ini yang sebenarnya aku juga ngeliatnya mereka kepancing early sih. Mestinya mereka nggak usah terlalu kasarnya mau fight di early, tapi mereka kepancing dan ya Onyx ID enak jadinya. Ya, sabar dulu ya sebenarnya Sih juga ya. sabar dulu. Karena memang kayak dari Mythic Seal-nya mereka pengen untuk ngeladenin karena mereka punya Granger. Jadi Mungkin ada ya. CP di sana yang harus bisa dapetin extra point kill juga nih buat ngisi stack Skypersnya dia.
Iya. Cuman jadinya kalau yang tadi bilang Mbak Oma, mekanik udah mungkin. Ya, kalau ini Bicara di sini. ya kalau ini udah level sama item difference Ya. yang ada di sini. Karena Onyx udah ngelit dengan network yang begitu luas dari Ya. awalnya snowball terjadi dari Onyx. Namun Mythic Steel sebenarnya punya potensi nggak sih untuk bisa ngebalikin keadaan di game ini? Kalau ngebalikin kalau di early enggak sih. Ya. Oh karena enggak udah dari sih. awal. Terlalu bonyok by the Iya, way. iya. Lumayan jauh tadi. Kecuali kita melihat imbang-imbang ya Beda kan. 2000, Atau 3000 max. Onyxnya gimana? Kenapa tiba-tiba gitu ya? Ya. Wah, kalau tiba-tiba ya ada yang ambil Kalea lah tiba-tiba gitu. Ah, Bisa ya. Cuma tadi kita lihat mainnya rapat banget coba buat Onyxnya. Jadi kayak kalau ada yang diangkat pasti follow up-nya masuk.